Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Harus Munarif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Forum News Network. Bung Rocky, siapa saja yang akan jadi menteri di kabinet Prabowo itu sudah mulai kelihatan dipanggil ya. Kemarin sudah 49 menteri dan katanya hari ini masih akan dilanjutkan ada menteri dan wamen yang masih absen. Dan nggak mengejutkan, Golkar dan Gerindra itu panen kursi, Demokrat juga dapat lumayan. Nah, tapi PKS dan PDIP itu yang kabarnya akan bergabung itu belum muncul. Sementara kalau PKB sudah lebih dulu dan yang menarik adalah Nasdem itu menyatakan tidak akan mengusulkan menterinya. Ya, saya kira itu satu kepastian bahwa mereka yang berjuang di dalam koalisi Kim ini ya, akhirnya dapat semacam portofolio, dan tentu yang panen adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, hal yang sudah bisa kita prediksi dari awal. Yang kemudian orang bertanya di mana PKS, PDIP, tetapi sekali lagi ini kan kabinet yang dibengkakkan oleh Pak Prabowo untuk menampung supaya semua bisa masuk di situ. Kan dari awal Pak Prabowo sebagai presiden terpilih menginginkan adanya persatuan, maka tidak perlu dibicarakan lagi kimia-kimia di dalamnya, walaupun saling bertentangan tapi harus dipersatukan di dalam prinsip Prabowo dari awal kan nggak mungkin misalnya kita bayangin ada satu kabinet yang ideologinya homogen. Di situ ada PKS, tapi ada PSI, ada PDIP, tapi ada Golkar. Kan kalau kita lihat sistem pembentukan kabinet itu menunjukkan bahwa berbagai elemen akhirnya masuk di situ, semacam campur aduk. Tetapi itulah yang oleh kita disebut, oleh Indonesia disebut sebagai persatuan. Jadi itu hal yang mungkin disebabkan karena ada banyak pendukung Prabowo yang datang dari berbagai versi ideologi, tetapi mesti dapat tempat. Nah, karena itu kita nggak mungkin melihat di dalam kabinet ini ada satu jalan pikiran yang utuh itu. Perspektifnya pasti beda-beda, tetapi dipastikan bahwa kira-kira yang akan menentukan arah kabinet adalah semacam ada klik elite di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti yang mungkin akan dikendalikan secara hegemonik oleh Gerindra, tapi dengan bantuan teknokrat Golkar, dan dengan posisi yang lebih matang Demokrat. Tentu Partai Demokrat juga punya keinginan untuk memulai investasi figur semacam AHY kan. Itu aja sebetulnya yang bisa kita baca dari awal. Nah, ada beberapa figur di situ, perempuan, ibu Veronica, lalu ada Ibu Widi, yang kita bisa bayangkan bagaimana Pak Prabowo ingin mencitrakan atau ingin memoles kabinet itu supaya tidak terlalu patriarkis kelihatannya. Karena itulah sebetulnya fungsi dari kabinet, yaitu memperhatikan aspek gender juga tuh. Walaupun portofolionya kita belum tahu ada di mana, tetapi dari awal ada semacam kesan bahwa feminisasi kabinet itu akan berlangsung. Kalau Ibu Sri Mulyani dari awal memang sudah bisa dipastikan bahwa akan ada di situ terus, karena udah semacam dalil bahwa ekonomi harus berada di tangan FEUI itu. Walaupun sebetulnya orang anggap bahwa ya Sri Mulyani di situ tuh poin apapun yang akan dinegosiasikan lewat bank-bank internasional atau lender internasional, IMF, kelompok Washington ini maupun World Bank, itu pasti mesti melalui seorang Sri Mulyani. Kan itu hal yang mudah kita tebak. Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko, sudah menyatakan kabinet Prabowo akan diisi oleh 46 orang menteri. Ini banyak menyebutnya sebagai kabinet gemoy. Ini ada, kalau dibandingkan dengan kabinetnya Jokowi dulu 34, ini ada tambahan 12 menteri ya. Ini pertanyaannya pasti orang dari mana anggarannya ya. Ini kan karena menteri, kemudian wakil menteri, staf khususnya dan sebagainya itu kan memerlukan anggaran. Belum kantor baru karena ini ada kementerian yang baru, itu juga memerlukan dana yang cukup besar. Dan kita tahu APBN kita ini kan cekak. Iya, postur yang sangat gemuk, tentu tidak lincah di dalam manuver. Demikian juga kabinet yang terlalu gemuk, dan itu menunjukkan ada tambahan anggaran. Jadi dia akan boros anggaran sebetulnya untuk memelihara institusi pemerintahan ini. Kan banyak hal yang akhirnya harus dibandingkan dengan efisiensi anggaran. Tentu
kabinet yang hari ini atau besok akan diresmikan akan menyedot begitu banyak mata anggaran atau APBN karena harus membiayai institusi. Kan untuk membiayai institusi kementerian itu sendiri udah perlu banyak uang tuh, apalagi untuk proyek-proyek yang kadangkala sebetulnya bisa diefisienkan melalui 2-3 menteri. Ini ada 7-8 menteri yang mesti ada di situ dan dikoordinasi oleh Menko lagi tuh. Jadi Menko walaupun nggak ada kerjaan tapi dia mesti koordinasi, tetapi dengan sendirinya juga ada dana yang keluar. Jadi kalau kita mau berhemat sebetulnya tidak bisa diperlihatkan dengan postur kabinet yang gemuk semacam ini. Dan tadi itu pilihan ini terpaksa dibuat, saya kira itu dugaan saya, karena memang mesti banyak yang diakomodasi di situ kan oleh Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya akan ada trade off antara pembengkakan kabinet dengan jumlah anggaran yang mesti digelontorkan di situ. Dan impactnya tentu bagian-bagian yang menyangkut hak rakyat, kesejahteraan yang harus segera dilakukan itu tidak mungkin di nomor satukan lagi. Kan membiayai institusi adalah hal pertama, baru setelah itu urusan pembangunan. Jadi begitu kabinet dibentuk, maka anggaran pasti digelontorkan untuk beli mobil baru, insentif-insentif yang sudah dirancang mungkin, apalagi ada wakil-wakil menteri yang juga memerlukan ya pegawai, staf khusus, kira-kira begitu kan. Itu semua kan budgetingnya perlu ditambah-tambahkan. Jadi keadaan kita sebetulnya kalau kita bandingkan bahwa efisiensi pasti tidak bisa tercapai. Efisiensi keuangan karena banyak pos yang sebenarnya tumpang tindih bisa dipegang satu menteri tapi pecah-pecah supaya orangnya masuk. Jadi prinsipnya akhirnya program ini mengikuti jumlah orang, bukan jumlah orang yang harus disesuaikan dengan programnya, kan begitu yang terjadi itu. Jadi bolehlah kita sebut dari awal bahwa institusi ini akan sangat boros anggaran. Nah, selain besar, banyak sekali Menteri Jokowi yang masuk kembali. Ini membuat banyak pengamat terkejut dan menyebut kabinet Prabowo ini kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Ya tentu tidak layak kalau mesti dikasih kritik hari ini. Tapi sangat mungkin ya 100 hari setelah sekarang itu mungkin akan ada reshuffle pertama tuh. Saya cuma membayangkan bahwa koordinasinya akan sangat berat dan dalam 100 hari prestasi menteri-menteri ini harus memperlihatkan performance yang sangat tinggi sebetulnya kan. Tapi sekali lagi karena posturnya besar, ya institusinya juga akan mengalami kesulitan untuk maneuvering. Dan ini kebetulan kita baru baca berita Swedish Academy of Science ini, panitia Nobel ini baru memberi hadiah Alfred Nobel pada 3 ekonom yang salah satu tentu kita kenal namanya Daron siapa namanya itu, orang Turki itu yang nulis buku How Nation Fall itu, atau How Nation Fall, bagaimana bangsa-bangsa itu jatuh itu atau berantakan. Kan Daron siapa ya, Daron Acema ya, nama depannya Daron tuh, Daron dan Moglu apa itu, orang Turki yang belajar di MIT, yang menulis bagaimana institusi di set up untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau institusi salah set up, maka kebijakan itu untuk menghasilkan kemakmuran juga bisa berantakan. Dan saya kira itu juga semacam aliran ekonomi yang berupaya melihat fungsi institusi di dalam mempengaruhi kebijakan. Jadi sambil merayakan bukunya Daron itu, How Nation Fall, dan mulai mungkin membaca bagaimana Nobel itu, panitia Nobel di Swedia itu, Swedish Academy of Science ini, mulai meneliti atau mulai memberi perhatian pada pembentukan institusi, apa institusi bisa betul-betul menghasilkan kebijakan yang ya menimbulkan harapan, atau justru institusi yang di setup itu tidak memberi jaminan bahwa akan ada efek bagi kebijakan. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kabinet adalah sebuah institusi itu, dan itu artinya harus ada semacam keterangan awal bahwa institusi ini di set up tentu dalam janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kemakmuran rakyat. Tetapi kalau institusi itu tidak dikendalikan secara masuk akal, secara rasional, maka yang terjadi adalah korupsi, dan kaki-kaki korupsi itu juga masih sangat mungkin ada di dalam kabinet. Karena kita lihat mungkin
mungkin ada seseorang yang diasuh oleh oligarki, ada 2-3 orang yang diasuh oleh kepentingan bisnis, kepentingan oligopolis itu. Jadi semua hal yang ada dalam institusi kabinet sekarang mungkin bisa kita nilai nanti dalam 100 hari ke depan sambil membaca tesis atau karya-karya yang ditulis oleh Daron dan 2 temannya itu yang dapat dapat Nobel, anugerah Nobel dari panitia di Swedia. Jadi sekali lagi mari kita lihat aja apakah hasil-hasil 100 hari pertama dari kabinet Prabowo ini bisa kita anggap sebagai setup rasional dari sebuah institusi untuk memungkinkan intervensi kebijakan dan menghasilkan kesejahteraan. Itu quest saya rasa. Sekarang kita ini kan sering sekali membahas konstelasi global ya, Bung Rocky yang sedang memanas, dan Pak Prabowo waktu pidato di PKB juga menyinggung soal itu, ya, menyinggung soal Israel gitu ya, manuver-manuver Israel yang membahayakan dunia. Dan saya kira kan ini kalau lihat pidatonya Pak Prabowo, kabinet ini harus mencerminkan kabinet yang bisa mengantisipasi ada perubahan global politik dunia itu. Apakah komposisi kabinet sekarang ini, sampai sekarang 49 menteri yang dipanggil kemarin itu mencerminkan hal itu, Bung Rocky? Ya tentu dalam kegembiraan mereka yang dipanggil Pak Prabowo, diminta membantu dan semua menyatakan siap bekerja sama atau membantu. Kita tetap ingat ada masalah legitimasi dan soal wakil presiden. Tapi oke, kita mungkin nggak perlu singgung itu lagi. Saya ingin perlihatkan bahwa kondisi hari ini ada hiruk pikuk politik dunia yang mengalami semacam kecemasan tentang potensi perang dunia ketiga, potensi kerusakan planet, dan kita belum bisa melihat arah dari kabinet ini dikaitkan dengan global condition tadi itu. Tetapi satu hal mesti kita ingatkan juga bahwa ini adalah republik. Waktu pendiri bangsa ini memutuskan bentuk kita adalah republik bukan kerajaan, maka di kepala founding parents kita itu ada ide tentang common good, tentang kebahagiaan atau kebaikan bersama. Jadi dari awal negeri ini diasuh dan dirancang untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan segelintir orang. Itu yang juga mesti kita ingatkan terus pada presiden yang baru, bahwa ini adalah sebuah republik, artinya urusan-urusan negara itu harus mengarah pada publika, pada kepentingan publik. Nah, mengurus kepentingan publik ini yang akan jadi masalah nanti kalau mulai terlihat bahwa kabinet ini juga diam-diam dikendalikan oleh 2-3 oligarki misalnya. Itu bahayanya. Kita kehilangan ide tentang republik nanti. Jadi sambil kita ingat bahwa masih ada kekuatan ketiga yang berupaya untuk mengevaluasi politik dari perspektif nilai dan dari perspektif paradigma berbangsa yang bersifat republik, yaitu kalangan mahasiswa, kalangan jurnalis kritis itu, yang tetap ingin menuntun bangsa ini supaya sungguh-sungguh menghasilkan res publica, yaitu kehidupan publik yang bermutu, dan itu artinya demokrasi mesti betul-betul dipastikan. Jadi kendati masih ada masalah dengan legitimasi Prabowo dalam soal wakil presiden, mahasiswa dan buruh pasti juga akan menagih hal-hal yang menyangkut isu kesejahteraan, demokrasi dan hak asasi manusia. Kita ingin memperlihatkan satu potensi bahwa kabinet ini akan diuji di dalam 100 hari pertama, dan sangat mungkin reshuffle udah mulai dipikirkan juga, dan kita hanya ingin menunjukkan jalan pada Indonesia untuk pergi pada ide-ide besar yang dituntun oleh para pendiri atau yang dimulai oleh para pendiri bangsa ini. Dan kita nggak lihat bahwa ide-ide besar itu ada di dalam wacana hari-hari ini. Kan kabinet hanya disusun untuk kepentingan teknis, bukan kepentingan etis. Kelihatannya itu, tetapi kepentingan etis ini yang akan menjadi alasan untuk memulai mengevaluasi kembali arah kebijakan Presiden Prabowo nanti, terutama di bidang keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pemerataan sosial. Itu kira-kira harapan kita menyambut 20 Oktober nanti. Tetap salam akal Salam sehat. akal sehat.